Nah, dua hitungan tadi itu menggambarkan yang proses awal ini, yang ini. Jadi pengecekan elemen yang kompak atau tidak kompak, kemudian kita menghitung KL per R modifikasinya gitu. Nah, alhamdulillah ketemunya kelangsingannya masih kurang dari 200. Maka setelah ini kita bisa mengecek jarak konektornya sudah memenuhi persyaratan atau belum. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah konektor kita sudah cukup jarak plat konektornya yang tengah ini ya. Jadi di sini ada plat konektor ini, cuma tidak tergambarkan saja di sini. Apakah sudah cukup? Pertama kita hitung dulu kelangsingan konektornya. K dikali A dibagi RI, K-nya adalah 1,0, faktor panjang teko efektif dikali A. A adalah jarak antar konektor 600 mm, sesuai dengan cm jadi 60 cm, dibagi jari-jari girasi minimum dari profil, yaitu yang ini. Yang ini yang minimum. Gitu. Sehingga dapatlah angka 26,43. Nah, apakah ini kurang dari 0,75 KL per R modifikasi? Itu yang kita cek. Kita hitung 0,75 kali R modifikasi ternyata 38,61. Artinya kesimpulannya ternyata jarak plat konektor kita sudah memenuhi persyaratan kurang dari 3/4 dari KL per R modifikasi, maka lanjut. Nah, di sini kalau misalnya nggak oke, kita ganti nilai A-nya. A-nya kita perkecil sampai dia memenuhi gitu. Hitung lagi kalau A diganti otomatis KL per R modifikasi juga dihitung ulang, kemudian dicek lagi gitu ya. Oke, ini sudah aman, maka kita sekarang lanjut ke perhitungan tegangan elastik. Yang pertama adalah teku lentur dulu. Teku lentur dengan rumus Pi kuadrat dikali E dibagi kelangsingan kuadrat, dapatlah angka 744,07 MPa gitu. Sedangkan torsi itu kita harus menghitung dulu CW dan J gitu. Ingat inersia X dan inersia Y ini menggunakan inersia yang penampang, ini yang sudah gabungan. Ini gabungan. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu konstanta torsi J gitu ya. Maka berawal dari hitung tinggi efektif badan atau H0. H0 itu adalah ini. Jadi itu adalah jarak dari pusat sayap atas ke pusat sayap bawah. Ini yang disebut dengan H0. Oh, maaf. Inilah H0 gitu ya. Sehingga itu diperoleh dari tinggi profil dikurangi tebal sayap. Tebal sayap kita kan 10 mili gitu. Dapatlah angka 140 mm. Maka untuk konstanta torsinya itu adalah sigma sepertiga kali lebar elemen kali tebal elemen pangkat 3. Nah, yang ini adalah badan. Jadi yang bagian ini 2 dikali sepertiga lebar badan dikali tebal badan pangkat 3. Lebarnya kita menggunakan tinggi badan efektif. Dan ditambah 4 dikali sepertiga lebar sayap dikali tebal sayap pangkat 3. Sayapnya ada 4 kan itu. 1, ini kan 1, 2, 3, 4 gitu. Sehingga diperoleh nilai konstanta torsinya adalah 125631,7 mm per 4, satunya milimeter. Sedangkan untuk konstanta warpingnya kita hitung dengan rumus seperti profil IWF mendekati ya. Inersia Y dikali tinggi badan pangkat 2 dibagi 4. Inersia Y gabungan kita adalah 579,52. Ini satuannya masih cm ini. Ini masih cm 44 gitu. Maka yang 14 ini adalah cm. 140 mili tadi jadikan cm, sehingga dapatnya adalah 28396,48 cm pangkat 6. Kita konversi ke milimeter, maka kalikan 1 kali 10 pangkat 6. Itu ya, itu kenapa kok ada 10 pangkat 6, karena konversi dari cm ke milimeter pangkat 6. Kemudian semua nilai sudah kita punya, berarti kita bisa menghitung tegangan elastik torsional dengan rumus ini gitu ya, dimasukkan ketemulah angka 1120,71 gitu. Kita rekapitulasi, ternyata kuat tegangan teku elastik lentur itu 744,0,7, sedangkan kalau torsi 1120,71.
otomatis yang akan terjadi pada profil gabungan ini itu adalah tekuk lentur karena nilainya lebih kecil daripada yang torsional buckling. Maka Fe nya kita ambil sebesar 744,07 MPa. Setelah itu kita hitung tingkat kritisnya. Ingat dari hitungan awal tadi, pelangsingan modifikasi dari profil gabung kita adalah 51,48, termasuk nilai KL 4,71 E per FY nya itu lebih besar, sehingga kelangsingan kita kurang dari 4,71 akar E per FY gitu. Artinya kita menggunakan jenis batang yang batang tidak langsing ya, seperti itu. Karena menggunakan batang tidak langsing, kita menggunakan rumus F kritisnya adalah 0,68 pangkat FY per FY kali FY, ketemulah angka 213 karena kan FY kita 245 di sini. 213,45 MPa, sehingga kuat tekan kita adalah 0,9 kuat reduksi dikali tegangan kritikal dikali luas profil gabungan 2 kali 2371, itu adalah konversi ya, karena ini satuannya sudah milimeter, yang ini sudah menggunakan milimeter persegi gitu, karena ini menggunakan satuan MPa ya, ngikut satuannya dibagi 1000 akan biar gampang dapat angka 910,99 kN. Oke, seperti itu untuk profil gabungan dengan Douglas matrix, lebih cepat daripada perhitungan profil siku ganda gitu ya, karena kalau siku ganda kan kita harus ngitungnya tekuk torsi lentur itu emang lama sih hitungnya gitu. Nanti berlaku umum, jadi misalkan nanti soal saya ini profilnya itu dibalik, jadi bukan back to back tapi dia tangkuk gitu ya, itu nanti juga kalian harus paham letak titik berat gabungannya di mana, kemudian pergeseran titik beratnya seberapa jauh, nanti ngaruhnya ke inersia X sama inersia Y yang berubah. Atau misalkan menggunakan profil IWF gitu ya, sama saja sih, basicnya adalah ketika menghitung inersia gabungan dan jari-jari girasi gabungan gitu, itu aja membedakan. Sisanya ya selama profil tersebut punya simetris ganda, simetris 2 X dan Y, otomatis dia hanya dihitung terhadap tekuk torsi dan tekuk lentur, tidak tekuk torsi lentur. Tekuk torsi lentur tadi hanya berlaku untuk profil gabungan yang hanya punya satu simetris seperti double angle.